ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan nikmat dan taufiknya kita dipertemukan kembali oleh Allah di majelis ini untuk melanjutkan kembali pembahasan tafsir juz amma sampai pada surah Al-Balad. Langsung saja kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala Allahu azza wa jalla, Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh aku bersumpah dengan negeri ini. Kata para ulama, la di dalam ayat ini bukan untuk menafikan. Biasanya kalau kita belajar bahasa Arab, la itu kan gunanya untuk menolak. La akulu hadzal ta'am. Aku tidak memakan makanan ini. Atau bisa juga la fungsinya untuk melarang. La taf'al hadza, la ta'kul hadza. Jangan kau makan ini, jangan kau melakukan ini. Tapi di sini la bukan untuk menunjukkan larangan, bukan pula untuk menafikan, meniadakan. Tapi la di sini tujuannya justru untuk mentakkid, ya, menguatkan. Ya, artinya sungguh aku bersumpah. Ya, la uqsimu. Ayat ini atau surat ini dibuka dengan sumpah. Ya, seperti yang sering kita sampaikan, sumpah itu adalah kalimat yang digunakan untuk menguatkan sebuah statement dengan menyebutkan sesuatu yang diagungkan. Ya, saya ulangi, sumpah itu adalah kalimat yang fungsinya untuk menguatkan sebuah pernyataan, statement. Fungsinya dengan menyebutkan sesuatu yang diagungkan. Seperti misalnya orang-orang sering mengatakan demi semesta, ya, demi leluhurku. Nah, dia menyebutkan sesuatu yang diagungkan bagi dirinya. Padahal mestinya itu tidak agung sih. Tapi bagi dirinya itu agung. Kemudian apa fungsinya dia menyebutkan sesuatu yang diagungkan tadi? Demi alam semesta, demi leluhurku, demi nenek moyangku, demi tanah airku. Tujuannya adalah untuk menguatkan sebuah statement. Aku demi alam semesta, aku akan menikahi fulanah misalnya. Ya, maka untuk menguatkan kalimat tersebut digunakan sumpah ini. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk. Karena ini menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala, dia bersumpah dengan apapun yang dia inginkan. Allah bersumpah di surat sebelumnya dengan al-fajr, wal fajri.
demi fajar. Fajar makhluk, wasyamsi demi matahari, wal qamar demi bulan, wan najm demi bintang. Maka ini kekhususan Allah. Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya untuk tujuannya Allah ingin memberitahukan bahwa makhluk yang Allah gunakan untuk sumpah itu adalah makhluk yang agung di sisi Allah. Adapun kita manusia tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Nabi SAW mengatakan, man halafa bi ghairillah faqad asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah berbuat syirik. Allah bersumpah dengan negeri ini, yaitu Mekah. Maka di sini kita akan bahas tentang keutamaan atau kemuliaan kota Mekah. Tapi sebelumnya, tadi ada pesan dari Ustadz untuk supaya masing-masing jamaah diberi tugas ikut membaca ayat. Ya Pak, siap Pak? Sudah ada mic-nya. Ya, satu ayat aja. Satu ayat. Sampai selesai surat Al-Balad. Nah. Satu ayat gantian muter. Mau semua fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Wa anta hillu bihadzal. Fadhol. Wa anta hillu bihadzal balad. Wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an la yaqdir alayhi. Coba ganti. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'ainain. Enggak khusus. Walisan wa safatain. Coba ulangi. Walisan wa safatain. Itu sin, satunya sya. Walisan wa safatain. Nah. Wahadainahum najdain. Nah. Depan lagi. Wa ma adraka mal aqabah. Al-Qur'an. Aw it'amun fi yawmin dhi masghabah. Yatiman dha maqrabah. Ya. Au miskinan za matrabah. Ulangi. Au miskinan za matrabah. Au miskinan za matrabah. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. عليهم نار
Nah, kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan negeri ini. Yang dimaksud negeri ini adalah kota Mekah. Para jemaah, termasuk kekhususan Allah Subhanahu wa taala untuk Dia memuliakan apapun dari makhluk-makhluknya. Karena yang paling tahu tentang ciptaan adalah yang menciptakan. Contoh misalnya pencipta HP. Dia menciptakan banyak HP. Tentu kalau ditanya siapa yang lebih tahu mana HP yang terbaik, maka yang paling tahu adalah yang buat. Ya, mungkin kita melihat, wah kayaknya enggak deh. Ini kayaknya yang paling baik, yang paling bagus. Terus kok tahu? Yang bikin lo bilang kalau ini yang paling bagus. Ini hal yang lumrah, hal yang wajar. Masuk akal. Maka Allah menciptakan banyak makhluk. Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan hewan, Allah menciptakan tumbuhan, gunung, dan yang lainnya. Maka di antara semua ciptaan-ciptaan Allah, Allah yang paling tahu mana yang terbaik di antara ciptaannya itu. Allah berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Dan Rabbmu menciptakan apapun yang Dia kehendaki, wa yakhtar, dan memilih apapun yang Dia kehendaki dari makhluk-makhluknya. Nah, dari tempat-tempat misalnya, di antara semua tempat yang ada di alam semesta ini, di atas muka bumi ini, Allah memilih kota Mekah sebagai kota yang paling terbaik, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hak Allah. Nggak boleh kita mengganggu-gugat. Apa nih kota Mekah gersang koyo ngono, panas koyo ngono, kok kota terbaik? Seapian Surabaya misalnya. Kan kita ini harus NKRI. Kita harus lebih mencintai tanah air kita daripada tanah air bangsa lain. Maka kita katakan bahwa Surabaya ya, atau negeri Indonesia, negeri Nusantara itu lebih baik daripada semua negeri yang ada. Maka ini kekufuran. Nggak boleh. Kita harus meyakini bahwasanya kota Mekah adalah kota yang terbaik. Ya, kota yang lebih baik dari semua negeri yang ada. Ini sebagaimana ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kota Mekah sebagai sumpah. Dan tidaklah Allah bersumpah dengan sesuatu kecuali tadi sudah kita sampaikan menunjukkan itu sesuatu yang agung. Sesuatu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan rumah Allah yang pertama kali ada di atas muka bumi ini yaitu bi Bakkah. Inna awwala baitin wudi'a linnas lalladzi bi Bakkah, kata Allah. Dalam surat Ali Imran, sesungguhnya rumah Allah pertama yang Allah letakkan di atas muka bumi ini bi Bakkah, di kota Mekah. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan di kota Mekah ya, selain sebagai masjid pertama, disitulah masjid yang paling afdol, masjid yang seseorang sholat di sana maka pahalanya 100.000 kali lipat jika dibandingkan dengan sholat di masjid yang lain. Allah berfirman, Nabi SAW bersabda, salatun fi masjidi hada ta'dilu alfa salatin fi ma siwa. Salat di masjidku ini, maksudnya masjidku ini masjid apa berarti? Masjid Nabawi. Itu 1000 kali lipat jika dibandingkan dengan salat di masjid yang lain, illal masjidil haram, kecuali di Masjid Al-Haram. Fa inna salata fiha ta'dilu alfa mi'ati salatin fi ma siwa. Karena sholat di Masjidil Haram itu setara 100.000 kali lipat jika dibandingkan dengan sholat di tempat-tempat yang lain. Ini luar biasa. Tidak ada masjid di Surabaya ataupun di manapun yang bisa melebihi pahala sholat di Masjid Al-Haram. Dan itu ada di kota Mekah. Kemudian dari Nabi SAW, tatkala beliau diusir dari kota Mekah, Nabi mengatakan, wallahi innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillahi ilallah. Demi Allah, sesungguhnya engkau wahai kota Mekah adalah negeri yang terbaik di sisi Allah.
Dan kau adalah negeri yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu minki. Seandainya aku tidak diusir darimu, aku tidak akan pergi meninggalkanmu. Ya, maka ini sekali lagi menunjukkan keutamaan kota Mekah yang harus setiap muslim berkeinginan, bercita-cita untuk bisa mendatangi kota Mekah. Entah dengan melaksanakan haji atau dengan melaksanakan umrah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bisa berziarah ke kota Mekah. Maka ini yang harus kita yakini, negeri Mekah adalah negeri yang terbaik. Tidak sebagaimana yang didengungkan oleh sebagian ahli bid'ah, mereka malah meyakini ada negeri-negeri lain yang memiliki keutamaan yang lebih besar dari kota Mekah. Seperti kaum Syiah Rafidhah. Orang-orang Syiah, mereka meyakini negeri apa yang terbaik? Karbala. Ya, bahkan disebutkan menziarahi Karbala itu pahalanya ya 700.000 kali lipat dari haji. Ya, berarti menunjukkan menziarahi Karbala itu keutamaannya lebih besar daripada haji. Ya, demikian juga sebagian orang-orang sufi meyakini bahwa kota Tarim yang ada di Hadramaut itu lebih mulia daripada kota Mekah. Meskipun tidak terucap secara terang-terangan, namun dari apa yang mereka sampaikan tentang kemuliaan-kemuliaan yang ada di kota Tarim yang tidak ada satupun hadis, tidak ada satupun dalil yang menunjukkan kemuliaan kota Tarim tersebut. Tapi itu semua dari banyolan-banyolan atau karangan-karangan mereka yang mengalahkan kemuliaan kota Mekah. Ya, maka sekali lagi kita sebagai seorang muslim Ahlus Sunnah meyakini kota Mekah adalah kota yang terbaik. Setelah itu adalah kota Madinah, baru setelah itu kota ya, Al-Quds atau Yerusalem yang ada Masjid Al-Aqsa. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala membebaskan Masjid Al-Aqsa. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anta hillun bihadzal balad." Ya, aku bersumpah dengan negeri Mekah, wa anta hillun bihadzal balad. Sedangkan engkau hillun itu berada di dalam kota Mekah itu. Hulul dalam bahasa Arab artinya berada di dalamnya. Makanya di antara kelompok sesat ada namanya kelompok Al-Hululiyah yang meyakini Allah Subhanahu wa taala itu berada di dalam alam semesta ini. Ya, atau Allah Subhanahu wa taala itu bersatu dengan alam semesta ini. Bertempat dengan alam semesta ini. Ya, maka hillun engkau anta hillun bihadzal balad. Ketika engkau berada di negeri Mekah itu. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Nabi SAW memang dahulu bertempat tinggal di kota Mekah. Selama berapa tahun? Tunggu 13. Ya. Itu nabinya bukan secara 53 tahun. Ya, 53 tahun Nabi SAW bertempat tinggal di kota Mekah, berdomisili di kota Mekah. Hanya 10 tahun beliau hijrah ke Madinah sampai wafatnya. Ya, maka Nabi SAW bertempat tinggal di kota Mekah, maka Allah bersumpah dengan kota Mekah karena dari situlah Allah Subhanahu wa taala memilih nabinya. Ya, dari penduduk kota Mekah itulah yang Allah pilih menjadi seorang utusannya, bahkan sayyidu waladi Adam. Ada ulama lain yang menafsirkan wa anta hillun bihadzal balad, yaitu ketika engkau dihalalkan di kota Mekah. Maksudnya apa ini? Ketika engkau wahai Muhammad, ya anta di sini maksudnya kembali kepada Nabi. Ketika engkau dihalalkan di kota Mekah. Kota Mekah ini kan statusnya apa? Haram. Ya, haram di sini maksudnya tidak boleh membunuh, ya, kemudian tidak boleh berburu, ya tidak boleh mengambil luqatah, barang temuan. Ya, intinya ada aturan-aturan yang diberlakukan di kota Mekah itu, sehingga disebut dengan tanah haram. Bahkan tanah haram ini bukan cuman waktu Nabi diutus, jauh sebelum itu orang-orang Arab jahiliyah
mereka sudah mensakralkan kota Mekah ini, sudah mengharamkan kota Mekah ini. Ada kisah seorang sahabat yang bernama Khubayb bin Adi. Dia itu mau dieksekusi sama orang-orang Quraisy. Karena dia ini pernah terlibat dalam perang Badar. Ketika itu ketangkep sama orang-orang Quraisy, dijadikan tawanan dan mau dieksekusi. Tahu di mana eksekusinya? Eksekusinya dilakukan di Tan'im. Tan'im itu perbatasan antara tanah haram dan tanah halal. Jadi mereka belani bawa terpidana mati ini keluar dari kota Mekah menuju tanah halal untuk kemudian dieksekusi. Musyrik ini. Mereka masih musyrik. Tapi mereka sudah menganggap nggak boleh menumpahkan darah di kota Mekah. Nah, berarti kota Mekah ini haram. Ketika Allah mengatakan engkau dihalalkan di kota Mekah. Apa maksudnya? Ada yang tahu? Tombong ngantuk. Oleh jajan wis, gak apa-apa. Ada yang tahu? Kapan ada peristiwa di mana terjadi peperangan di kota Mekah? Yang bahkan perangnya itu syar'i. Bahkan membunuh di kota Mekah. Boleh membunuh di kota Mekah. Fathu Mekah. Ya, Fathu Mekah. Jadi ketika peristiwa Fathu Mekah, Allah Subhanahu wa taala merubah status kota Mekah menjadi halal. Dino iku tok. Ingat ya, hari itu tok. Setelah selesai Fathu Mekah, maka Allah mengembalikan statusnya menjadi haram lagi. Nabi SAW bersabda, waqad adat hurmatiha. Dan sungguh telah kembali keharamannya kota Mekah ini. Sebagaimana sebelumnya. Ya, sebelumnya haram. Kemudian ketika Fathu Mekah halal. Ketika selesai Fathu Mekah. Kembali diharamkan. Jadi sekarang statusnya tetap haram. Ya, bahkan Nabi SAW pernah memvonis mati 4 orang musyrik ketika Fathu Mekah. Nabi tidak memaafkan 4 orang ini. Kata Nabi SAW, uqtuluhum wa in wajadtumuhum mu'allaqina bi astaril Ka'bah. Bunuh mereka meskipun mereka bergelantongan di kiswahnya Ka'bah. Siapa 4 orang ini? Yang pertama namanya, salah satunya Ikrimah bin Abi Jahal. Kemudian Abdullah ibnu Khattal. Yang ketiga, Maqis ibnu Sobabah. Dan yang keempat, Abdullah bin Abis Sarah. Yang 2 terbunuh, yaitu Maqis bin Sobabah dan juga Abdullah ibnu Khattal. Maqis bin Sobabah gelantongan di Ka'bah. Sedangkan Abdullah bin Khattal dibunuh sama para sahabat ketika di pasar. Ini yang gelantongan di Ka'bah ini berharap supaya nggak ada yang berani membunuh mereka karena sedang di mana? Di Ka'bah. Tapi ternyata Nabi SAW malah menyuruh meskipun mereka gelantongan di Ka'bah, bunuh mereka. Ya, maka dibunuh. Sedangkan Ikrimah bin Abi Jahal kabur. Ya, meskipun nanti balik lagi. Yang keempat, Abdullah bin Abi Sarah, sepupunya Utsman bin Affan, berlindung di balik Utsman bin Affan. Ketika hari pembaiatan, orang-orang dibaiat, maka Abdullah ini berlindung di baliknya Utsman, berharap supaya dapat apa itu? Remisi. Bukan. Iya wis dapat itulah dari Nabi, dapat pemaafan dari Nabi. Karena ada backingannya Utsman bin Affan. Kan Nabi kalau sama Utsman ini kan sungkan. Hah? Iya, mantu terus juga sungkan. Nabi kalau sama Utsman luar biasa. Umar datang, Nabi masih senden. Abu Bakar datang, Nabi masih senden. Begitu ada Utsman mau datang, Nabi langsung membetulkan pakaiannya. Ya, ala astahyi minalladzi yastahyi minhul malaikah. Tidaklah aku malu dengan seseorang yang malaikat saja malu terhadapnya. Nah, Abdullah bin Abi Sarah ini
berlindung di balik Utsman bin Affan. Kemudian Utsman mengatakan, ya Rasulullah, baya Abdullah. Wahai Rasulullah, baiatlah Abdullah ini. Nabi diam. Dibilang lagi, ya Rasulullah, baya Abdullah. Nabi diam. Maka Abdullah kemudian mengulurkan tangannya kepada Nabi SAW. Maka Nabi tetap diam. Sampai 3 kali dia mengulurkan tangannya, Nabi tetap diam. Baru kemudian Nabi mengatakan, alaisa minkum rajulun rasyid. Kok nggak ada kalian ini seorang yang cerdas, bisa nangkep maksudku gitu. Ala rajulun yadrib unuqahu, tidaklah ada seseorang yang kemudian langsung memenggal kepala orang ini. Kan sudah diperintahkan sama Nabi untuk membunuh siapa? Abdullah bin Abi Sarah ini. Kok nggak ada yang ngeh gitu loh. Ya, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ma na'lamu ma turidu. Wahai Rasulullah, kami nggak tahu apa yang kau inginkan. Lau au ma'ta bi ainaika. Seandainya tadi kau pakai kode-kode mata, iya, seandainya kau tadi ngasih kode mata, baru kami akan melakukannya. Nabi mengatakan, maka nalin nabi ayyakuna lahu kha'inatul a'yun. Tidak pantas bagi seorang nabi untuk melakukan tipuan-tipuan mata, berkhianat. Tapi hanya dimaafkan sama Nabi SAW. Tapi intinya tadi ada yang gelantongan di kiswahnya Ka'bah, kemudian tetap dibunuh. Ya, itu menunjukkan bahwasanya hari Fathu Mekah adalah hari yang dihalalkan status kota Mekah. Baru kemudian diharamkan kembali. Waqad adat hurmatuha al-yaum ka hurmatiha bil ams. Hari ini telah dikembalikan lagi keharaman kota Mekah sebagaimana kemarin. Kemudian penafsiran ketiga. Wa anta hillun bihadzal balad. Dan engkau menghalalkan negeri ini. Ya, maksudnya menghalalkan negeri ini yaitu ketika Nabi SAW menjadikan kota Mekah bersih dari kesyirikan. Bersih dari kesyirikan. Fathu Mekah juga. Tapi dari sisi yang lain, yaitu Allah menjadikan kota Mekah ini bersih dari kesyirikan. Di mana ketika Fathu Mekah, Nabi SAW menghancurkan berhala-berhala yang ada di sekitar Masjidil Haram, di sekitar Ka'bah. Intinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan negeri Mekah karena kemuliaannya dan keagungannya. Kemudian ayat yang ketiga, wa walidin wa ma walad. Dan bersumpah demi ayah, walid. Ya, walid, bapak. Wa ma walada, dan apa-apa yang diturunkannya. Ya, walad memang artinya anak, tapi di sini dalam bentuk kata kerja. Walada yalidu, artinya melahirkan atau memberikan keturunan. Allah bersumpah dengan bapak dan keturunannya, gitu saja. Dan apa-apa yang menjadi turunannya. Di antara sebagian ulama ada yang menafsirkan maksudnya bapak di sini adalah Adam alaihissalam. Sehingga turunannya otomatis siapa? Turunannya Adam, jamaah. Loh, enggak maksud turunannya Adam ini sama. Ya kita ya manusia semuanya. Ya Adam dan keturunannya. Jadi enggak cuman anaknya Adam saja, enggak, tapi semua keturunan Adam. Allah bersumpah dengan Adam dan semua keturunannya. Tapi sebagian ulama mengatakan enggak. Karena ayat ini menggunakan wama. Dalam bahasa Arab, ma itu untuk li ghairi aqil. Untuk yang selain berakal. Ya, misalnya antum mengatakan ma hadza. Ini berakal atau tidak? Tidak dong. Ma hadza. Ma, apa ini? Tapi kalau orang pakai apa? Man. Ya, man hadza. Ya, man huwa, siapa dia? Jadi kalau ma itu apa, kalau man itu siapa? Nah, ini pakai ma. Berarti untuk yang selain berakal. Sedangkan tadi tafsirannya wa walidin wa ma walad ditafsirkan siapa? Adam. Adam berakal, keturunannya juga berakal.
Ya, maka disanggah oleh sebagian ulama yang lain. Maka berarti wa walidin wa ma walad ini menunjukkan umum. Ya, siapapun, baik itu manusia ataupun hewan. Karena hewan pun juga memiliki apa? Keturunan. Ya, jin juga memiliki keturunan. Maka ayat ini semuanya berlaku umum. Kemudian ayat yang keempat. Nah, ayat yang keempat inilah kalimat yang ditekankan sama Allah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami menciptakan manusia fi kabad. Nah, fi kabad ada dua penafsiran dari para ulama. Penafsiran yang pertama, fi kabad artinya istiqomah. Manusia diciptakan oleh Allah yaitu lurus. Lurus dalam artian memiliki postur tubuh yang baik. Postur tubuh yang lurus. Sehingga dia berjalan dengan kedua kakinya. Berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain seperti hewan. Maka tidak diciptakan oleh Allah dengan kabad. Dengan lurus. Tapi diciptakan oleh Allah dengan merangkak, merayap ya, dengan dua kaki. Ya, ini penafsiran pertama. Sebagaimana firman Allah dalam surah At-Tin, Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik takwim, sebaik-baik penciptaan. Ya, di mana manusia diciptakan dengan istiqomah, berjalan lurus, berjalan di atas kedua kakinya. Ya, kemudian juga tubuhnya tegap. Ya, sedangkan hewan-hewan antara kepala dan pantatnya sejajar. Ya kan? Kepala dan pantatnya sejajar. Tapi kalau kita enggak, kepala kita di atas, ya kaki kita di bawah, pantat kita di bawahnya. Sedangkan kalau hewan, pantat sama kepala itu lurus sejajar. Adapun yang kedua, fi kabad, ya kabad artinya mu'anadah atau bukan. Kabad artinya masyaqqah. Sulit. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dalam kesulitan. Bukan Allah yang kesulitan menciptakan manusia, bukan. Tapi memang Allah ciptakan manusia itu hidupnya serba sulit. Ya, apapun sulit, dia hidup di dunia ini untuk mendapatkan makanan, untuk bisa bertahan hidup, survive. Gampang atau sulit? Sulit. Ya. Kemudian untuk beribadah kepada Allah juga sulit. Ini maksudnya kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan mujahadah, dengan bersungguh-sungguh dia dalam mengarungi kehidupan ini dengan kesulitan dan kepayahan, soro. Hatta orang kaya sekalipun tetap mendapatkan kesulitan atau tidak? Tetap mendapatkan kesulitan. Nah, kalau ada dua penafsiran seperti ini, biasanya yang diambil yang mana? Tadi kita sebutkan ada penafsiran ini, ada penafsiran ini. Penafsiran yang pertama mengatakan ini, penafsiran kedua mengatakan ini. Ya, ngambil yang mana? Jumhur. Ini kayaknya dulu pernah kita jelaskan kaidah kalau Anda mendapati ada kesulitan. Kok kesulitan? Perbedaan penafsiran. Perbedaan tafsir. Yang pertama, diambil keduanya. Jangan gitu. Ini saya. Tidak bertentangan. Nah, ini yang ketiga, woy. Yang pertama semakna. Ya, perbedaan tafsir
tapi cuma perbedaan lafal saja. Tapi maknanya sama. Yang kedua, makna tidak sama. Tapi bisa diambil semua. Nggak masalah. Yang ketiga, makna berbeda, tidak sama, tapi tidak bisa disatukan. Nah, sekarang yang satu dulu. Kita ambilkan contohnya surat Al-Isra. Coba. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Baik, perhatikan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya. Dan qadha di sini ditafsirkan yang pertama, kata para ulama, qadha artinya aujaba, mewajibkan. Ada kalau Anda baca lagi tafsir mengartikan auso, mewasiatkan. Yang ketiga, ada yang menafsirkan qadha artinya amaro, memerintahkan. Atau ada juga qadha artinya kataba, telah menetapkan. Bukan menulis, menetapkan. Bisa juga kataba artinya menetapkan. Kutiba alaikum asyam, bukan menulis puasa, bukan. Tapi telah ditetapkan puasa. Nah, saya ulangi tadi tafsirnya ada 4. Siji loh ya. Auso, mewasiatkan. Amaro, memerintahkan. Aujaba, mewajibkan. Kataba, menetapkan. Podo apa beda ini maknanya? Mirip-mirip semua, muter di situ semua. Mewajibkan, mewasiatkan, memerintahkan. Makanya kayak gini sikap kita gimana? Ngambil satu tok. Ambil kabeh podo wae kok. Enggak ada masalah, gampang ini. Paham ya? Ya, enggak ada masalah. Karena yang beda itu cuman lafalnya saja, tapi maknanya sama. Yang kedua, maknanya enggak sama. Tapi ya kalau diambil semua enggak ada masalah. Contohnya apa? Ya ayat yang kita baca tadi. Wa anta hillun bihadzal balad. Kau halal ketika di negeri Mekah. Yaitu ketika peristiwa Fathu Mekah. Ada yang menafsirkan yaitu kondisi ketika Nabi masih tinggal di kota Mekah. Beda kan? Beda konteksnya. Tapi kalau dikompromikan, maksudnya diambil semuanya, boleh enggak? Bisa saja. Ayat ini bisa berarti Allah, maksudnya Nabi ketika ditinggal di kota Mekah, bisa jadi ketika Fathu Mekah. Atau tadi misalnya wa walidin wa ma walad. Ada yang menafsirkan ini Adam dan keturunannya. Ada yang menafsirkan enggak, ini umum, semua makhluk. Kalau diambil dua-duanya, masalah? Tidak masalah. Karena kita enggak dihadapkan dengan opsi yang kita harus memilih salah satunya. Enggak. Boleh kita bisa mengartikan ini, boleh kita mengartikan ini. Nah, sekarang yang ketiga, fokus. 2 penafsiran yang beda, tapi mau nggak mau kita harus mengambil salah satunya. Karena kontradiksi. Kalau ngambil ini, otomatis buang ini. Kalau ngambil ini, otomatis buang ini. Nggak bisa diambil dua-duanya. Fokus ya, contoh. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah. Wa idza talaqtumun nisa min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah
Fanisfu ma faradtum illa ayyafuna au ya'fu alladhi biyadihi uqdatun nikah. Nah ini. Surat Al-Baqarah ayat 237. Apabila kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian menggaulinya dan kalian sudah menentukan maharnya, maka setengah dari apa yang telah kalian tentukan itu harus diberikan kepada si istri tadi. Kalau di Indonesia kayaknya enggak jarang terjadi ini ya. Kalau di Arab itu kok bisa ada wanita yang diceraikan sebelum digauli? Karena kalau di Arab itu anak yang mungkin masih SMP, SMA sudah dinikahi, tapi tidak digauli. Dia tetap dibiarkan tinggal bersama orang tuanya. Sampai nanti usia yang matang baru kemudian berumah tangga dengan suaminya. Ada di sini kayak gitu. Oh no, isuk mari rabi, langsung benginya masuk. Kan gitu kan? Kalau di Saudi sampai sekarang masih ada kayak gitu. Jadi anak yang masih SMP, SMA sudah dinikahkan oleh bapaknya, tapi tidak langsung tinggal satu rumah. Tapi dia tetap tinggal sama bapaknya. Apabila kalian telah menceraikan istri kalian dan kalian sudah menentukan maharnya, maka wajib kalian membayar setengah dari maharnya itu. Ngerti ya? Illa kecuali ayyafun, kecuali apabila dimaafkan oleh si istri. Wis mas, gak usah dibayar mas. Toh aku juga belum bawa apa-apa. No. Ya, gak usah wis mas, bayar kembalikan aja. Jadi gak dibayar setengahnya maharnya. Atau ya'fu alladhi biyadihi uqdatun nikah. Atau dia dimaafkan oleh seseorang yang di tangannya lah akad nikah itu. Nah, pertanyaannya siapa yang di tangannya itu ada akad nikah? Ada dua penafsiran. Yang pertama, si laki-laki, suami. Dan yang kedua, wali perempuannya. Nah, ini perbedaan ini bisa antum gabungkan. Nggak bisa. Antum kalau milih bapak, ya otomatis antum akan membuang pendapat yang mengatakan itu wali. Kalau antum memilih wali, berarti antum akan membuang suami. Baru kemudian kalau sudah seperti ini, dicari mana yang lebih kuat. Apa tiba dong? Yang betul apa tuh? Suami, betul. Suami. Kenapa? Kalau dikembalikan ke wali, wali kan pihak dari perempuan juga. Sedangkan perempuan sudah disebutkan tadi. Kecuali apabila dimaafkan oleh istri. Tuh, sudah disebut. Atau dimaafkan oleh suami. Apa maksudnya dimaafkan oleh suami? Yaitu suami memberikan penuh maharnya. Diberikan penuh maharnya. Wis dik, iki jupukan kabeh dik mahari, gak usah separuh-separuhan. Loh kenapa? Iya kan selama kita nikah kau tidak bisa menerima pinangan lelaki lain. Maksudnya kan si perempuan kan rugi juga kan? Sejak menikah sama dia itu meskipun belum digauli, tapi kan dia rugi juga. Karena ada laki-laki lain mau minang bisa enggak? Enggak bisa, sudah dinikahi kok. Maka tidak apa-apa wis jupukan kabeh iki mahari. Bingung kan? Contoh lagi. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah juga, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Mana ya? Nah ini. Ayat 228. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Dan wanita-wanita yang ditalak, maka dia menanti, maksudnya menunggu, menahan diri, menunggu masa iddah 3 kali quru. Nah, quru ada khilaf di antara para ulama.
3 kali apa? Suci dan 3 kali haid. Beda loh. 3 kali suci sama 3 kali haid. Beda. 3 kali suci, 3 kali haid, yaitu dihitung ketika haidnya itu selesai. Haid selesai dengan ada tanda putih. Maka ketika tanda putih ini muncul, berarti masa iddahnya selesai. Kalau masa iddahnya selesai, suami mau rujuk lagi harus akad nikah lagi. Kalau talaknya talak rojai, talak yang masih bisa rujuk. Kalau masa iddahnya selesai, suami mau rujuk, dia harus menikah lagi. Tapi kalau itu talak bain yang nggak bisa rujuk, ya sudah. Ya, tapi hitungannya itu adalah selesai haid, berhentinya haid. Sedangkan 3 kali suci adalah yaitu kondisi ketika wanita itu suci. Tatkala orang itu sudah berhenti haid, maka dia masih belum suci. Dia harus apa dulu? Ibu-ibu. Mandi dulu dong. Ya kan? Jadi ada wanita yang dia itu sudah selesai haidnya pagi. Ya, sudah selesai haidnya pagi dia. Agak adus-adus ya. Sampai malam tidak sholat lah. Dosa dia. Ya, tapi karena dia nanti siang aja nah nanti saya mandi sekalian sholat duhur gitu misalnya. Maka siang dia baru mandi. Berarti kondisi siang itu dia baru suci. Maka jarak antara dia berhenti haid sampai dia mandi itu adalah waktu yang masih bisa suami untuk rujuk. Ngerti ya? Jadi meskipun istrinya sudah selesai haid tapi dia belum mandi, maka suaminya masih bisa untuk rujuk lagi. Karena hitungannya hitungan apa? Suci, bukan hitungan haid. Jadi bojone cepet-cepetan adus cek gak rujuk misalnya. Begitu selesai haid langsung mandi, cek gak iso rujuk suami. Tapi ala kulihal, dua perbedaan pendapat ini bisa enggak digabungkan? Enggak bisa digabungkan. Antum harus memilih salah satunya. Ya, dan ini khilaf yang kuat. Ya, karena juga wallahu a'lam mana yang lebih rojih dari dua hal ini. Tapi kalau mau lebih hati-hati ya 3 kali haid. Aula mastumun nisa walam tajidu ma'an. Kata Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin walam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyib. Bukan itu sih. Apa? Aula mastumun nisa walam tajidu ma'an fatayammamu. Atau kalian menyentuh wanita. Ya, menyentuh istri kalian. Sebagian ulama mengatakan menyentuh di situ artinya menggauli. Sebagian lain mengatakan menyentuh dendemek, bersentuhan secara literal. Ya, maka ini bisa digabungkan nggak dua ini? Nggak bisa. Ya, harus memilih salah satunya. Maka ini yang ketiga yang kita sampaikan tadi. Maknanya tidak sama dan tidak bisa disatukan. Nah, kita kembali ke surat Al-Balad. Nah, sebelum kita lanjutkan, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ya. Memilih apa?
Soal yang pertama, la uqsimu bihadzal balad. Sedangkan ayat-ayat sebelumnya dibuka dengan wal fajri wasyamsi waduhaha dan seterusnya. Ini mirip seperti la uqsimu biyaumil qiyamah. Ya, la uqsimu biyaumil qiyamah sama maknanya, bukan aku tidak bersumpah, tapi sungguh aku bersumpah. Jadi la di sini justru untuk lebih menekankan. Ya, lebih ditekankan. Ada hikmah-hikmah di balik itu, wallahu a'lam, Allah yang Maha mengetahui, tapi kita hanya bisa melihat dari sisi bahasa. Kalau tidak pakai la, ini hanya sekedar sumpah saja. Tapi ketika ada la uqsimu, itu seperti seakan-akan ditambah lagi penekanan. Sungguh benar-benar aku bersumpah dengan negeri ini. Kalau wal fajri, aku bersumpah dengan waktu fajar. Demi waktu fajar. Ya. Maka tentu perbedaannya karena Allah Subhanahu wa taala lebih ingin untuk menekankan kedudukan kota Mekah ini. Ya, adapun kenapa Nabi Shallallahu alaihi wasallam lebih memilih kota Madinah? Karena yang pertama tentu dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidaklah bertindak kecuali dengan bimbingan wahyu. Maka Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan bahwasanya kota Madinah yang dijadikan sebagai pusat pemerintahan Nabi Shallallahu alaihi wasallam daripada kota Mekah. Selain untuk menjaga kemurnian kota Mekah, ya kata para ulama, seandainya mungkin kota Mekah yang dijadikan pusat pemerintahan, maka banyak kehormatan kota Mekah yang dilanggar. Kalau kota Madinah itu haram, tapi haramnya itu tidak seperti kota Mekah. Makanya kalau di kota Mekah itu orang kafir boleh masuk, Madinah boleh. Banyak orang-orang salah paham. Ada turis, sering ya, ada turis-turis kafir ke kota Madinah. Ya, bahkan sampai ke pelataran Masjid Nabawinya. Yang dicaci maki siapa? Pemerintah Saudi. Ini memang Saudi sekarang ini antek-antek Zionis. Ya, menodai kesucian kota Madinah. Enggak apa-apa kok selama mereka tidak berbuat kerusakan di situ. Kalau kota Mekah, iya. Ya, sempat kecolongan dulu, ada seorang nyamar. Ya, pura-pura masuk Islam tapi sebenarnya dia orang kafir sampai tawaf di Ka'bah. Ya, dia posting itu di media sosial. Orang Yahudi, ya, tapi pura-pura masuk Islam. Ya, kalau kota Mekah iya dijaga, ada checkpointnya. Nah, seandainya kota Mekah jadi pusat pemerintahan, maka pasti nanti kota Mekah yang terjadi peperangan di situ, huru-hara di situ. Ya, makanya Umar ibn Khattab itu sampai berangan-angan, bercita-cita, ya Allah matikan aku di kota Nabi-Mu. Ya. Dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Umar mati di tangan Abu Lu'lu'a al-Majusi ketika sholat di Masjid Nabawi. Jadi karena itu adalah pusat pemerintahan, maka tidak menutup kemungkinan akan diserang oleh pihak luar. Abu Bakar As-Siddiq, di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, beliau tetap mengutus pasukannya siapa? Bukan. Usamah bin Zaid. Ya, tetap mengutus pasukannya Usamah bin Zaid. Kenapa? Karena ini sudah diperintahkan Nabi untuk tetap berangkat. Sedangkan kata para sahabat, jangan. Kota Mekah ini nggak punya pasukan. Kalau diserang sama orang lain, diserang sama pihak lain, hancur kita. Tapi Abu Bakar tetap mengutus pasukannya Usamah karena ini adalah perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya menunjukkan bahwasanya tidak menutup kemungkinan kota Madinah diapakan? Diserang. Ya, maka pas kalau kota Madinah yang dijadikan sebagai pusat pemerintahan, bukan kota Mekah. Kemudian juga yang ketiga, sesuai dengan apa yang telah ditetapkan di dalam kitab-kitab terdahulu. Makanya kenapa Yahudi kok lebih memilih tinggal di Madinah daripada di Mekah? Karena informasi yang mereka dapatkan dari kitab-kitab mereka, bahwasanya Nabi terakhir itu akan membangun, istilahnya peradabannya itu akan dibangun di Madinah, bukan di Mekah. Makanya sama orang-orang Yahudi mereka bermigrasi ke kota Madinah. Ada Bani Nadir, Bani Qainuqa, ada Bani Quraidah. Mereka nggak ke Mekah. Ya. Itu wallahu a'lam. Yang lain?
Iya. Ya sama, itu juga menodai kesucian kota Mekah. Ya, di peristiwa ada Abdullah ibnu Zubair dengan Al-Hajjaj bin Yusuf, ya, gubernur ketika itu yang memang terkenal dengan kezalimannya, ya, menumpahkan darah di kota Mekah. Tapi tetap menumpahkan darah di kota Mekah, membunuh di kota Mekah, melakukan pelanggaran di kota Mekah, itu para ulama menghukuminya sebagai perbuatan dosa, bukan kekufuran. Ya, makanya Hajjaj bin Yusuf tidak ada yang dikafirkan, tidak ada para ulama yang mengkafirkan Hajjaj bin Yusuf. Tapi dia dikatakan sebagai zalim, ya, pelaku kedzaliman. Tapi tidak ada yang mengkafirkannya karena tidak disertai dengan penghalalan. Ya, tidak dalam rangka menghalalkan kesucian kota Mekah, tidak. Ya, tapi memang karena kedzaliman dia. Wallahu a'lam. Yang lain? Ya, itu kalau dalam bahasa Arab artinya lil istiftah, untuk membuka kalam. Jadi memang ini kembali kepada kebiasaan orang Arab. Ya, kebiasaan orang-orang Arab, mereka menggunakan panjang. Seharusnya la uqsimu bihadzal balad. Pendek lamnya. La uqsimu bihadzal balad. Karena lam di situ untuk takkid. Tapi karena ini pembuka lil istiftah, maka la uqsimu bihadzal balad. Jadi seakan-akan untuk apa ya? Bingung karena ini bukan kebiasaan kita. Ini kebiasaan orang-orang Arab di zaman tersebut. Ya, jadi kalau posisinya dalam bahasa Arab lil istiftah, listiftahil kalam, untuk membuka suatu ucapan, maka dipanjangkan. Makanya Anda tidak akan mendapati di ayat-ayat setelahnya. Nah, wallahu a'lam. Yang lain? Cukup? Cukup. Baik, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.